Demo itu bukan suatu hal yang menjijikkan, suatu hal yang kotor loh Bang. Demo itu, itulah bentuk sikap kepedulian kita loh sebenarnya. Karena ya jujur, pemerintah itu takutnya itu salah satunya sama mahasiswa. Terima kasih teman-teman penonton Siasat Malaka, saya Rikson Tambu Bolon. Hari ini kita masih bersama dengan tokoh pemuda yang ada di Kota Batam, juga dulu tokoh mahasiswa, lebih tepatnya mantan presiden mahasiswa Universitas Ibnu Sina. Benar. Begitu ya, Bang Nara ya? Benar. Ya, biasa. Bang Nara gimana ya? Ini ya dari Sehat, Bang? sehat. Sehat, Ini ya? dari tamat kuliah baru tampil ke publik lagi lah mungkin. Ya. Oh iya, setelah kemarin selesai dari kuliah, kampus, inilah baru mulai muncul lagi, mengorbit lah kira-kira begitu ya? Benar. Oh, dulu kayaknya sibuk lagi. Ya benar, karena Apa ini, Bang? dulu itu ya ini singkat cerita lah ya. Ini perkenalkan dulu, nama saya Haryadi Permana. Cuman kalau di organisasi di kampus banyak orang manggil saya Nara. Nara itu panggilan. Nara Bang ya? Nara itu panggilan. Ada artinya Bang? Panggilan sapaan deket orang Nara gitu. Masuk kuliah itu di 2014. Datang ke Batam 2013. Akhir kemudian cobalah masuk kuliah di Ibnu Sina 2014. Jadi banyak nih keluh kesah kalau di dunia organisasi waktu zaman mahasiswa itu banyak keluh kesahnya. Banyak benar, dari yang senang sampai yang susah pun udah kita jalanin gitu. Tapi memang praktis setelah keluar selesai dari kampus Ibnu Sina 2000 berapa Bang? 2018. 2018 tidak ikut lagi di dalam pergolakan sosial politik di Kota Batam. Kalau misalnya sosial politik tuh masih mengikutin, cuman kalau untuk terjun ke organisasi itu baik itu parpol atau ormas itu belum, enggak. Karena ada pertimbangan kenapa belum mau ngambil ke partai atau mau ke ormas, itu ada beberapa pertimbangan yang belum kuputuskan. Karena kedepannya kan aku juga masih mau mikir untuk langkahku mau kemana gitu. Kalau aku sudah memilih warna dalam arti kata warna partai lah, aku agak sulit untuk melangkah ke sana kemari. Jadi ada poin-poin alasan-alasan lah kenapa aku belum menentukan begitu aktif kembali setelah tamat kuliah gitu. Cuman setelah waktu aku masih kuliah sampai aku lulus, itu banyak cerita pengalaman organisasi yang dirasakan. Mungkin ini sambil kita ngomong di podcast ini kan, jadi kalau misalnya adik-adik mahasiswa nonton mungkin bisa jadi pembelajaran. Betul. Dari apa yang pengalaman yang Bung Nara alami gitu ya. Tapi sebelum sampai ke sana Bang, dulu kuliah jurusan apa Bang? Aku jurusan ekonomi dulu, manajemen. Oh, manajemen. Manajemen. Sama dulu kita Bang, saya juga manajemen. Iya. Di mana Bang kuliahnya? Saya dulu kuliahnya di Medan. Di USU. S2-nya di USU, tapi S1-nya di Unimed. Unimed ya. Iya, ya kurang lebih makanya saya jadikan rujukan teman-teman mahasiswa ini, tokoh-tokoh mahasiswa ini ya. Ya karena saya dulu juga ikut berproses di organisasi mahasiswa. Banyak pelajaran lah yang kira-kira kita bisa refleksikan, dan saya kira penting juga untuk kita sarikan dan kita sebarkan kepada teman-teman. Benar. Ya, kira-kira apa sih yang kita perjuangkan dulu dan apa sih yang kita pelajari. Barangkali teman-teman mahasiswa sekarang yang belum berorganisasi, ya kan? Benar. Bisa tertarik kira-kira. Iya, gitu, benar. Karena di Batam ini ya namanya kota kecil, kebanyakan mayoritasnya perantauan gitu kan. Cuman ya organisasi ini bukan hanya sekedar berorganisasi, tapi organisasi ini adalah jembatan untuk kita ke depannya. Jadi bisa menjembatani kita. Contoh kita berorganisasi, ya bisa kita kenal sama seseorang, relasinya panjang, koneksinya luas kalau kita berorganisasi ini. Jadi ya untuk adik-adik mahasiswa yang sekarang, organisasi itu penting. Penting sekali Bang. Penting, sangat penting. Karena kalau kita mengandalkan belajar di bangku kuliah, itu cuman
materi yang kita dapat Bang. Materi. Cuman kalau pengalaman atau jangkauan kita lebih luas itu ya berorganisasi. Artinya organisasi itu melengkapi kira-kira begitu. Melengkapi benar. Melengkapi yang ada di kampus. Dan dulu Bang, karena ini cerita tentang kita sama-sama manajemen ya, jurusan manajemen. Saya pikir berorganisasi itu khususnya untuk jurusan kita Bang ya. Benar. Itu penting sekali dan kalau bisa harus. Kenapa? Karena kan kalau di jurusan manajemen kan kita belajar tentang organisasi Bang ya kan? Benar. Teorinya ya kan? Benar. Nah, cuman sekarang kan persoalannya kalau kita hanya kuliah saja, prakteknya dari organisasi itu, dari teori-teori itu di mana? Ya kan? Benar. Kalau jurusan misalnya kalau jurusan biologi, ya kan? Jurusan biologi kan punya laboratorium kira-kira gitu Bang ya. Benar. Nah, kalau kita ini Bang, ya kan? Manajemen ini ya punya itu Bang, kira-kira begitu. Iya. Bentar Bang. Si Bang izin Bang bentar ya. Siap. Nah, jadi saya pikir yang namanya manajemen itu punya laboratorium, namanya organisasi, dan untuk menghidupi teori-teori itu saya kira ya memang harus berorganisasi, kira-kira begitu. Gimana Ya, Bang? kalau setuju banget sih, jadi benar. Jadi apalagi di dunia manajemen ini ya yang kita dapatin itu kalau untuk kuliah ya secara materi, secara pembelajaran yang kita dapat, cuman realisasi di lapangan ya. Kalau misalnya kita tidak berorganisasi, salah satunya itu kita akan kaku Bang. Kaku ya? Kaku benar. Contohnya apalagi kayak salah satunya kalau orang manajemen itu dipersiapkan ya, kita maaf cakap ya, entrepreneur, bisnismen. Jadi seorang bisnismen itu kalau nggak ada nyali, nggak ada vokal, nggak ini ya kita maaf cakap yuk ya dibodoh-bodohin orang. Makanya pentingnya organisasi itu kalau pribadiku, pandanganku ya itu ya aku bilang tadi, salah satunya kita berorganisasi itu menjembatani kita. Menjembatani kita untuk kedepannya apa gitu. Koneksi kita luas kalau kita berorganisasi. Kita mau kenal si A, mau kenal si B, kita nggak akan bisa kenal seseorang, apalagi pejabat atau tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh yang berpengaruh di Batam ini, kalau kita nggak berorganisasi kita nggak akan pernah ketemu sama mereka Bang. Tapi kira-kira kalau orang nanya ini, penonton Siasat Malaki ini, apa pentingnya kenal dan berjejaring sama tokoh-tokoh itu? Nah, kita kalau kenal itu kita ada dua lah. Yang pertama, kalau kita ketemu sama tokoh-tokoh masyarakat atau yang berpengaruh politik di Batam, kita bisa mempelajari ilmu yang dari mereka. Karena mereka yang lebih dulu hidup di Batam, mereka dulu yang telah merasakan pengalaman di Batam, kita sharing sama mereka. Nah, itu. Yang kedua, ketika kita kenal sama mereka, ini bukan just manfaat atau apa tanda kutip ya. Jadi ketika kita ada sesuatu, contohnya kita manajemen, kita mau buka usaha, ada pengurusan untuk produk kita lah, kita mau buka usaha. Cuman kalau kita kenal sama toko yang ibaratnya menjembatani kita ke sana, kita lebih gampang. Seperti itu. Segala itu sah-sah saja Bang ya? Sah-sah saja. Jadi ya bukan karena nepotisme ya, atau apa ya. Itu enggak, itu sah-sah saja. Saya kira itu nilai plus juga kita, kemampuan berjejaring kira-kira begitu. Benar, itulah koneksi, link itu semua penting lah. Itulah namanya berorganisasi. Karena jujur, dulu waktu saya merantau ke Batam, daftar kuliah masih orang tua yang biayai. Dulu, Tahun berapa dulu? Tahun 2014 masih orang tua. 2014. Ketika orang tua udah wafat, udah meninggal, pusing kepala. Siapa yang mau ngelanjutin kuliah ini? Bayarnya gimana? Sempat mau berpikir kerja sambil kuliah. Di Batam kan rata-rata mayoritas kerja sambil kuliah kan. Benar di situ. Cuman di semester 3, aku salah satu termasuk Presma dengan paling junior lah. Di semester 3 itu aku udah jadi Presma tuh. Di semester 3. Semester 3 langsung jadi Presma. Lah. Presiden mahasiswa. Iya, di semester 3. Oh, itu gimana ceritanya itu Bang? Nah, biasanya kan di semester berapa itu? Di semester 5 ke atas. Iya, Karena udah mau penghujung karir kuliah atau mau tamat, biasanya orang baru nyalonin kan. Iya. Tapi aku di semester 3 itu udah jadi presiden mahasiswa. Cerita dulu Bang, kenapa ini kok bisa di semester 3 yang anggapan orang mungkin masih
newbie, masih baru ya kan, Mm-mm. masih junior lah, masih banyak yang lebih senior ya kan. Benar. Kenapa langsung bisa dipercaya menjadi presiden mahasiswa? Nah, jadi Silakan. ini sedikit cerita ya dulu yang saya bilang kan itu. Aku pertama kali masuk kuliah, ini awalnya itu jadi ketua tingkat. Hmm. Ketua tingkat. Ketika orang-orang di kelas itu bingung siapa yang mau jadi ketua tingkat, tanpa disuruh, tanpa apa, aku angkat tangan. Aku mau jadi ketua tingkat. Dan Dari pada saat itu cuman abang yang angkat tangan atau ada beberapa juga? cuman aku. Cuman abang sendiri. Dari berapa orang itu kira-kira? Dari sekitar satu kelasku itu ada 46 orang. Cuman abang sendiri yang Cuman aku yang spontan, Spontan. inisiatif langsung angkat tangan. Langsung angkat tangan jadi presiden, maaf, jadi ketua tingkat. Nah, dari situ tuh aku aktif. Hmm. Ibaratnya sama dosen hubungan emosional bagus, sama dosen sama teman-teman bagus. Nah, singkat cerita kan aku bilang kuliahku masih dibayar sama orang tua dulu kan. Yes. Di semester 2 itu orang tuaku wafat, meninggal. Aku pusing gimana sih caranya aku bayar kuliahnya, mau lanjut atau enggak, dilema kita kan. Cuman sayang deh, uang udah masuk banyak kan gitu kan. Masa diputus kan kayak gitu. Sempat mau ya udah kerja sambil kuliah aja lah kan kayak gitu. Sempat berpikir kayak gitu. Cuman aku ada satu seniorku, aku sebut aja namanya Kurnia Fajrison. Siapa bang? Kurnia Fajrison. Kurnia Fajrison itu presiden mahasiswa sebelum aku. Sebelum abang. Nah, aku kenal sama dia ya coba lah ikut organisasi kayak gini. Tertarik aku, masuklah di pengurusan BEM. Belum jadi dia di semester 2 itu. Semester 2 itu Oh, di aku semester 2 udah ikut pengurus di BEM. ngurus BEM, wakil menteri sosial aku dulu. Wamen bang, ya udah ada juga wamen ya. Udah ada wamen, wakil menteri sosial itu di semester 2. Oke, menteri sosial lagi ya. Aktif itu sama senior aku hormat. Ada berapa itu kira-kira dulu pengurus BEM itu di Indonesia bang? Masanya Kalau pengurus itu kira-kira gitu? ada sekitar 40-an. 40-an ya? 40 orang. Lumayan ramai juga ya? Ya, karena dulu itu termasuk Ibnu Sina ini yang paling brutal. Kalau ada isu-isu yang ibaratnya yang nggak sesuai ini, itu selalu ngadain demo Ibnu Sina. Ya, saya juga dengar walaupun memang saya tergolong baru di Batam ini. Saya tahu kan kalau kampus Ibnu Sina termasuk juga kampus tertua lah di Kepri ini ya. Benar. Dan juga memang salah satu lokomotif pergerakan mahasiswa juga lah kira-kira begitu. Benar. Yang saya dengar. Nah, terus gimana bang? Nah, jadi itulah semester 2 aktif nih berorganisasi, diajak kemari, diajak kemari. Dulu aku sempat berpikir kayak gini, setelah udah ikut di pengurusan BEM, jadi menteri, kok kayak gini organisasi ya, kok nggak ada hasil, nggak ada ini. Cuman kembali lagi ke diri kita. Kita organisasi ini mau untuk apa? Kalau sekedar mau cari untuk duit ya jangan berorganisasi. Kan gitu. Cuman kalau mau dapat ilmu, dapat relasi, dapat ini ya berorganisasi lah kan kayak gitu. Aktif itu bang, sampai aku ketemu sama namanya almarhum Bapak Ahar Sulaiman. Bapak Ahar Sulaiman ini anggota DPR periode pertama di Kota Batam. Sekaligus dosen. Tahun berapa itu bang? Bapak Ahar Sulaiman itu sekitar 2004 kan nggak ya? Beliau sudah anggota DPR. DPRD Kota Batam. DPRD Kota Batam, sekaligus dia dosen Ibnu Sina dan staf khusus Gubernur Kepri. Oke. Ketemulah sama beliau. Yaitu ya orang Timur. Orang Timur. Tapi pemikirannya smart. Dari situlah dia mengajarkan gimana caranya berorganisasi, gimana caranya kita ngomong ke publik, gimana caranya kita memanage anggota. Itu dikasih tahu. Step sama beliau yang kasih tahu kamu. Iya, Bapak. Kenapa beliau itu bisa kasih tahu, murah hati kasih tahu ilmunya sama ini. Jadi Nara nih? Karena gimana ya, aku kan orangnya kan kalau sama yang lebih tua lah ya, kita selalu ibaratnya hormat lah gitu ya? Hormat kali kita sama orang tua. Apalagi beliau itu termasuk salah satu orang berorganisasi yang udah lama lah. Beliau juga pun dari orang nggak punya. Jadi dia itu ngelihat semangatku ini, mungkin dia tersentuh gitu kan. Kok harus kayak gini, kok harus kayak gini, kok harus kayak gini. Dia mentorin kira-kira gitu. Mentoring bener kali bang. Ya serius. Akrab aku sama Pak Ahar Sulaiman. Di semester 3 pemilihan lah Presma. Presma itu pemilihan
sekalian bang, minum. Aman. Pemilihan lah Presma itu. Yang kulawan ini senior-senior. Oh ada juga ininya, HMI. rivalnya. HMI, organisasinya HMI. Aku belum di PMI dulu. Oh belum masuk PMI. Belum. Murni hanya pengalaman, cuman BEM. Cuman BEM itu Cuman wakil BEM, ya? menteri itu. Iya. Calon aku kan, lawan aku HMI. Orang HMI. Ah. PMI juga ada. PMI juga ada. Luar biasa tuh, kuat, Keras ya. keras. Militan itu mereka kan. Iya, iya. Militan. Nyalon aku kan. Koordinasi sama Pak Har Sulaiman. Pak, aku mau nyalon ini Pak. Gimana Pak? Lanjutkan. Kalau dibilang jadi Presma itu, kita kampanye ya persis bang, sama kayak pemilihan legislatif ini. Aku dulu Iya ya. Tapi untuk lingkup di kampus. di kira-kira kampus, ya. benar. Jalani kelas-kelas itu. Jalani ke untuk kampanye. kelas-kelas. Aku dikasih support dana sama Pak Har Sulaiman itu 500.000 untuk cetak spanduk. Oh ya itu untuk operasional lah kira-kira. Untuk gitu ya. operasional, Hmm. dikasih lah dia. Pasang spanduk aku kan, ke kelas-kelas, Oh, iya. kelas-kelas. Nah, ke kelas-kelas itu. Aku juga kaget kok bisa menang gitu. Padahal aku baru loh. Iya. Aku baru semester 3 loh bang. Nah, lawan Padahal gue yang tuh itu yang aktivis yang dari HMI itu PMI itu di semester 5 udah 5 sama 6. 5. Nah, oke. Udah ibaratnya senior lah. Udah senior ya. Semua pun nggak nyangka kalau aku menang, siapa Mereka lah tuh merasa underestimate lah kira-kira. Iya, Ya, nggak siapa- mungkin lah. siapa lah Nara itu kan kayak Iya, gitu. nah, bisa menang. Udah Nah, biarkan aja situ itu kira-kira gitu ya. iya, tapi kenyataannya beda. Oke. Oke. Pada saat pemilihan perhitungan menang aku. Menangnya telak. Ada Telak tiga, lagi ya? tiga kandidat. Nah, 3 kandidat. kira-kira berapa persen? Kira-kira Aku 59% suara. itu mirip-mirip Prabowo juga itu. Iya, udah satu putaran itu. Satu putaran ya? Satu putaran. Nggak ada dua tuh. Telak itu bang. Telak Ya. satu putaran. Kalau legitimasinya itu kayaknya nggak perlu lagi diperdebatkan itu ya. Nggak perlu didebatkan. 50% lebih ya. Cuman pada saat aku menang itu perhitungan tetap rusuh. Rusuh bang. Yang si dari HMI nggak terima kalau dia menang. Kalau aku yang menang. Apa yang dipersoalkan dia? Nah, katanya aku curang Proses. kan segala Curang macam. lah ya. Ya, biasa biasa ya. lah kalau Iya. kalah kan. Iya. Pasti namanya curang segala Iya. macam. Ribut. Hmm. Di situ ribut. Di situ pokoknya ribut lah. Ya aku nggak mau tahu lah kan kayak gitu posisi aku udah menang kok. Iya, Ngapain tapi kalau lagi? nggak dikendalikan gimana nanti nih? Makin nggak karo. Gimana Nah, pikirannya karena- Bang Nara pada saat itu? pada Udah saat- biarkan aja lagi. Ya pada saat itu memang pada saat itu aku tuh sama bagian kemahasiswaannya lah rektor tinggal. Oh, udah komunikasi lah kira-kira. Maksudnya ya aku tuh salah satu yang termasuk diharapkan menang sama rektor ini. Oh, rektorat. Oke. Karena mereka tuh ngelihat aku tuh kayak ada potensi di diri aku. Kepemimpinan kira-kira begitu ya. Kepemimpinan, benar. Kayak ada, anak ini bisa lah, seperti itu. Jadi Bisa ketika diajak aku kerjasama. menang, walaupun ribut segala macam, udah abaikan. katanya. Oh, yang penting istilahnya komunikasi dengan kampus pihak rektorat itu masih terjaga ya. Benar. Dari Itu segi yang menguatkan ya. dari segi internal kampus tuh memang posisinya memang senangnya ke aku. Oke. Ya gitu. Jadi dari senior aku juga senangnya ke aku. Senangnya aku. Itu awal aku jadi Presma. Presiden mahasiswa. Setelah jadi Presma itu banyak ujian, banyak cobaan. Oh, iya. Ada Berapa tahun dulu bang? Aku termasuk 2 periode loh, Bang. Luar biasa loh. 2 periode? 2 periode. 1 periode 1 tahun. 1 tahun. Aku Berarti 2 tahun? Aku 2 tahun. Itu yang tahun kedua pemilihan juga lagi? Ke pemilihan kedua. Pemilihan atau langsung gitu? Nah, ini secara penunjukan. Oh, penunjukan lah ya. Ini Oh, yang kedua itu udah penunjukan ya? udah penunjukan. Jadi Oke. jabatan gue itu 2 tahun. Biasanya kan Presma Setahun ya? 1 tahun kan. Kalau aku 2 tahun lama. Spesial. Oh, iya. Jadi kenapa bisa 2 tahun? Ada ceritanya. Betul. Nah, Kira-kira dulu bang waktu jadi presiden mahasiswa itu, ah, apa kira-kira kejadian atau peristiwa yang menarik yang barangkali yang sangat berkesan lah bagi Bang Nara begini? aku yang paling berkesan, yang paling kuingat sekali itu waktu aku demo PLN kenaikan ke listrik yang 45,5%. Itu paling berkesan. Kenapa aku bilang berkesan? Sebelum hari H, aku udah diketemuin sama beberapa orang, suruh jangan demo.
sama petinggi-petinggi ini petinggi PLN. PLN termasuk dengan Dir Intel Kampolda juga. Oh, Udah ketemu. Itu paling paling berkesan lah aku bilang. maksudnya berkesannya bagaimana, Bang? Apakah Berkesannya- diintimidasi ataukah ditawarkan iming-iming? Kalau atau apa? intimidasi pasti Bang. Pasti ya. Intimidasi Plus itu dengan iming-iming juga ya. benar. Iming-iming ya. Iming-iming belakangnya lah. Kalau Iya. sekedar nominalnya nggak perlu disebut abangnya, Iya. cuma ada. Ada ya. Itu aku masukin surat demo. Pemberitahuan aksi. Demo Aksi, ya. aksi itu. Waktu itu gubernurnya masih Nurdin Basirun. Hmm. Kenaikan listrik Black PLN ini Hmm. 45,5%, menjerit. Hmm. Kita kan nggak terima, 45 udah hampir 50% kira-kira itu hampir ya. ya kalau orang bayar Semua itu semua golongan katanya. iya itu kalau kita bayar 500 berarti kan bulan depannya bayar 350 kan gitu kan, apa enggak ini kita kan. Iya, iya. Nah, jadi itu ku demo lah, itu masukin surat seminggu sebelum itu. Nomor handphoneku tuh nggak pernah berhenti tuh, di WA, di telepon, tetap ku temuin Bang. Aku sama sekjenku tuh Zainal Mutakin. Itu orang yang paling smart ku bilang, sekjenku itu. Kenapa? Sekarang dia di Jawa. Jadi aku tuh punya konsep sama dia. Kalau kami berorganisasi tuh Bang ya. Makanya penting organisasi itu bukan hanya kita ngerekrut orang, kita masukin ke jajaran tuh enggak. Jadi kita punya partner yang benar-benar ini kita yang pernah membawa kita dan saling mengingatkan. Jadi kalau aku punya sekjen, dia konseptor, aku eksekutor. Gitu. Jadi segala macam apapun permasalahannya di Batam ini atau isu-isu yang memang melenceng, dia selalu bedah kasusnya. Nar, ini ada isu ini Nar. Ini ada isu ini Nar. Nah, ini harus gimana, kita harus gimana, apa yang harus kita lakukan, kita temuin siapa. Itu dulu, sebelum kami melakukan aksi demo Bang, kami nggak langsung aksi demo. Ya pasti diskusi dulu Nah, kira-kira kita gitu ya. pasti bedah kasus dulu, apa sih yang terjadi. Apa sih yang terjadi. Nah, itulah yang nggak aku temukan setelah aku tamat, bukan aku tamat sih, sesudah aku setelah selesai jadi presiden mahasiswa, baik itu di kampusku, baik itu di kampus lain, itu nggak pernah nerapin kayak gitu. Jadi mereka itu hanya sekedar ada ini belum mencari ke fakta yang sebenarnya, udah turun ke jalan. Udah belum cek dan recheck, tapi udah kayak lata aja gitu ya. Turun demo gitu ya. Benar. Tapi nggak siapkan kajian atau misalnya analisis dulu gitu ya. Benar, itulah yang nggak kena. Di situ aku bilang citranya mahasiswa itu udah untuk di Kota Batam ya. Orang udah bisa menjengkali. Udah menjengkali. Karena apa? Idealisnya itu nggak ada. Idealismenya itu akan kelihatan dari proses itu kira-kira gitu ya. Betul. Jadi kita itu kalau berorganisasi jangan setengah-setengah Bang. Gue bilang jangan setengah-setengah. Ya aku mau jadi setengah-setengah, bagus kok nggak usah berorganisasi. Apa yang kau mau jadikan? Makanya itu kita kan kembali lagi, kita kalau jadi mahasiswa itu salah satunya adalah change of change lah, kan itu kan Agent of change. Perubahan lah, gitu. Menyampaikan lidah masyarakat lah. Kan kayak gitu. Kalau kita benar-benar mengambil semboyan itu. Tapi namanya di Batam, namanya kan mayoritas orang kan kuliah sambil bekerja. Jadi pikirannya itu nggak benar-benar idealis, jadi pragmatis. Itu yang saya kasih tahu ke adik-adik mahasiswa. Kalau kalian mau benar-benar berorganisasi, jangan setengah-setengah. Kalian akan bisa merasakan gimana hasilnya berorganisasi dengan sungguh-sungguh, gimana berorganisasi dengan setengah-setengah. Ini kembali lagi waktu aku mau demo di PLN. Seminggu itu aku dihubungin sama orang PLN. Dihubungin aku sama Intel Polres. Dihubungin sama Dir Intel Kampolda. Semua bilang nggak usah demo. Kau mau minta apa? Kau mau minta apa? Udahlah Nara, nggak usah lah Nara. Nih. Nggak bisa Bang. Dulu termasuk idealis aku masih tinggi lah Bang. Masih. Kalau aku misalnya nggak idealis ya, pragmatis ya, ya udahlah nggak usah demo. Aku minta segini, mungkin ya udah. Gitu. Dari demo 4,5% itu drastis namaku naik loh Bang. Drastis naik namaku.
Benar. ini ya, untuk istilahnya untuk publik Kota Batam kira-kira Iya. mulailah gitu ya. Benar. Berkenalan dengan Sampai aku Bung tuh Nara ya. ditawarin lah ada deketin orang dari partai gitu, mau ibaratnya mau nggak gabung Oh ini. iya. Karena tapi aku belum mau nentuin warna. Belum mau ke situ dulu kira-kira gitu ya, Benar. masih mau pengen Iya, belajar dulu lah kira-kira belajar gitu ya. dulu Jadi masih. aktivis ya. Iya. Banyak lah keluh kesahnya, tapi yang ku bilang lah, kalau di dalam dunia organisasi ini kuat-kuat mental, kuat-kuat iman. Karena nggak selamanya yang kau pikirkan itu benar, pandangan orang lain itu belum. Nggak benar. Kan kayak Di gitu. situ namanya kebijaksanaan lah. Kebijaksanaan. Jadi kita nggak bisa bilang kita yang paling benar, nggak bisa. Makanya itu ketika kita berorganisasi, apalagi kita menduduki suatu posisi yang benar-benar penting lah gitu kan. Ya itu kita jangan asal-asal ngambil sebuah kebijakan, ngambil ini enggak. Nggak bisa itu bang. Nah setelah itu ngalir lah itu banyak aku kenal sama ini, termasuk sama dulu Kapoldanya Sambudi ya, dulu Kapoldanya Itu Sambudi. ketua BEM, gaul-gaulnya sama udah sampai ke Kapolda juga Sampai kira-kira ya. Kapolda, iya, gubernur, Iya. sampai gubernur, wali kota. Wali kota aku dulu masih periode pertama, ya masih Rudi ya, Rudi. Rudi ya. Awal-awal jadi dia. Oh iya, iyalah Rudi awal-awal jadi Rudi lah. Iya, masa jabatan Ahmad Dahlan udah mau habis itu dulu itu. Nah kenapa aku bilang kayak gitu, setelah organisasi ini banyak nih yang kulik-kuliku, banyak juga aku ciptakan kader-kader di bawahku. Tapi mereka benar tidak menanamkan apa itu hormat dengan senior, apa itu sebuah idealis, apa itu sebuah pragmatis. Kita boleh pragmatis tapi ada poin-poinnya. Kita mau idealis, ada poin-poinnya, kan kayak gitu. Itu yang aku nggak senang setelah aku keluar dari BEM, udah nggak di BEM. Baik itu mau di Nusina, di kampus lain, itu sangat tidak idealis. Kenapa aku bilang? Semenjak itulah tolak ukurnya mahasiswa itu bisa dijengkalin. Jadi Abang Nara mau sampaikan ya, setelah tidak lagi menjadi ketua BEM, tetap misalnya memonitoring bagaimana pergerakan mahasiswa, Benar. utamanya di kampus-kampus, kayaknya sudah mulai meninggalkan budaya-budaya yang ini ya, istilahnya budaya-budaya tentang membangun idealisme itu kira-kira. Iya gitu ya. benar, karena dulu di zamanku itu kalau di Unrika itu udah banyak lupa aku, termasuk dari Halam anakku itu ketua PMBI Kota Batam dulu kan. Terus dari GMB siapa aku lupa. Pokoknya di kampus-kampus ini pernah dikumpulkan di satu forum itu namanya latihan dasar kepemimpinan dulu pernah. Oke. Nah itu semua pentolan kampus itu dikumpulkan. Aktivis mahasiswa ya, Mahasiswa itu baik intra dan ekstra kampus ya. benar, itu di latihan dasar kepemimpinan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kepri itu dulu bang. Banyak dulu, termasuk sebelum 2019, 2018 lah, sampai seterusnya sampai sekarang ini saya tuh belum menemukan ibaratnya mahasiswa yang punya benar-benar keuletannya, benar-benar dengan idealismenya itu untuk sekarang nih. Kenapa saya bilang kayak gitu? Saya ngomong kayak gini karena ya bolehlah kita tanyain sama yang senior mahasiswa, nanti boleh saya kenalin lah. Kalau untuk mau jadi narasumber kan mereka juga paham lah gimana kerasnya organisasi di Batam ini, gimana kalau kita memang nggak pinter-pinter bawa diri. Gitu bang. Jadi selama kita berorganisasi, hal yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalin. Itu udah lumrah lah. Cuman nggak semua orang bisa melakukan itu. Ya maksudnya gini, kau boleh berteman dengan tokoh siapapun boleh. Kau mau berteman dengan partai politik manapun itu boleh, nggak ngelarang. Tapi dengan tetap idealismemu itu adalah sebagai mahasiswa. Semboyanmu apa? Apa yang harus kau lakukan? Kalau sekedar kalau kau berorganisasi mau hanya untuk kepentingan pribadimu, bagus kau nggak usah berorganisasi untuk
lingkungan mahasiswa. Hmm. Ini ada satu cerita nih Bang. Ini ceritanya betul-betul patah lah. Karena di Batam ini semua orang pun tahu lah, semua mahasiswa di Batam pun tahu lah. Ibnu Sina itu termasuk salah satu paling vokal kalau untuk ngadain demo atau aksi itu paling vokal. Oh, dari dulu pun anggapan orang begitu ya? Paling vokal. Ini ada satu kejadian aku itu masih posisi aku jadi presiden mahasiswa. Ada satu anggotaku ngikut ex BEM, cuman dia buat ormas namanya Forum Kepemimpinan Mahasiswa. Forum mahasiswa. Si anggotaku ini gabung ke sini. Ada suatu kasus itu ANDAL, analisis dampak lingkungan di Dishub. Itu mau diangkat kasusnya. Aku pun nggak tahu itu kasus dari mana, aku tahunya kasus itu pada saat orang Intel nelpon aku. Rupanya itu di Forum Kepemimpinan Mahasiswa ini, ex-nya dari Ibnu Sina buat suatu perkumpulan namanya Forum Kepemimpinan Mahasiswa, dan ada anggotaku masuk ke sini. Mereka masukin surat aksi atas namaku. Korlap, koordinator lapangannya, Nara, yang sini si A. Masukkan tanda tangan, Bang. Padahal itu bukan, aku nggak ada, aku nggak tahu menau soal begitu ya. Nggak tahu menau soal. Tapi mereka ada yang mengatasnamakan Bung Nara gitu. Pada saat itu jadi presiden, masih presiden mahasiswa Sina ya? Aktif aku. Sampai aku ditelepon sama orang Intel Polres. Nar, kau mau demo ya ini ya ini. Aku kan nggak tahu lah. Iya. Terus gimana itu? Nggak tahu lah gimana. Jadi mereka ini, makanya aku bilang Bang, iya apa, mahasiswa sekarang udah dijengkal itu seperti itu. Jadi mereka mau sebuah kasus dinaikkan, terus ya ibaratnya nggak mau didemo, ya kita deal-dealan. Aku buka lah. Oh, mungkin maksudnya itu sebenarnya nggak serius mau demo, cuman targetnya mau deal-dealan aja kira-kira gitu. Benar, itu begitu ya? Benar. Itu yang parahnya itu. Nah, cuman mengatasnamakan Nara, kira-kira begitu ya? Di Permana Nara. Iya, padahal Nara tidak tahu menau. Tidak tahu mungkin menau. Mereka karena terlalu polos itu, mereka pikir mungkin nanti Nara nggak tahu kira-kira gitu ya. Iya. Cuman kan karena udah ada komunikasi baik dengan misalnya Intel, pasti diprosek dong ya kan? Benar, udah diprosek. Benar kok mau demo. Terus jadi gimana itu? Nah, ini ceritanya ini memang ini nih. Jadi setelah aku ditelepon itu nggak ada loh, aku bilang kayak gitu kan. Nggak ada aku mau demo. Ini aja aku masih bawa anggotaku pada saat itu aku ngajak anggota BEM itu liburan lah ke pantai. Nggak ada, aku bilang ini aja aku mau liburan lah ke pantai. Jadi si kawan ini datang ke sana ngasih surat untuk aksi ke Polres. Ini bukan tanda tangan Nara ini, kata Polres, kata Intel Polres. Tahu. Mereka udah tahu ya. Kayaknya udah langganan juga. Udah ini bukan Nara. Balik minta tanda tangan Nara sama stempelnya. Si bodoh ini, si kawan ini. Karena mereka tahu aku lagi di pantai. Yang orang Intel ini tahu aku lagi di pantai, Bang. Iya. Tahu. Baliklah dia, nggak sampai 10 menit datang lagi ke sini. Oke, terus dia jawab apa? Ditahan kawan ini di sel. Yang bisa ngeluarinnya itu cuma aku. Iya. Sampai itu senior minta tolong, Nar, keluarkan ini gini. Ya, aku bilang kalian kalau mau kayak gitu ya ngomong. Kita ini mahasiswa ini bukan hanya sekedar mau kayak gituan. Aku bilang gitu. Kalau aku mau kayak gituan 2 tahun loh, aku bilang kayak gini. Jabatanku masih banyak, masih lama, bisa aku mainkan ini. Apalagi waktu aku demo yang PLN itu, kalau aku mau ibaratnya pragmatis, udah banyak duitku kan kayak gitu kan. Ini udah main sendiri kalian tanpa ada koordinasi, terus tiba-tiba kayak gitu. Sekarang siapa yang salah, aku bilang kayak gitu kan. Kalau orang ini udah biarin aja, Nar, biar tau rasa lah orang Intel kan kayak gini Bang sama aku. Iya. Nah, dari Intel Kampolda, dari Polres tuh gini kali. Setiap malam minggu tuh pasti ditanya, Nar duduk di mana? Ya, ngajak ngopi-ngopi ya. Iya. Sampai kawan ini masuk dalam sel tuh.
dari siang sampai tengah malam jam 12. Terakhir aku nggak, memang jujur bang, aku nggak mau aku ngeluarin dia ini, nggak mau. Jadi seniorku ini, Kurnia Fajrison ini minta tolong lah sama toko pemuda apa itu lupa aku, dialah yang menjadikan jaminan si kawan ini. Oke. Makanya keluar. Tapi Bung Nara nggak sampai lagi menuntut dia kira-kira gitu ya? Nggak mau, aku bilang udah lah, nggak sampai. Aku udah bilang jangan kita berorganisasi bukan. Tapi dia ada minta maaf nggak sama? Sudah. Udah dia jumpai langsung. Nah, dari situ aku bilang, dari situ bang, seniorku baik itu di ex-nya bekas BEM atau yang pernah di PMI itu udah nggak respect sama aku. Jadi aku berjalan sendiri. Mereka nggak respect kenapa? Ya karena nggak respect, karena aku nggak mau ngeluarin si kawan ini. Nah, karena itulah jeleknya mahasiswa itu, udah aku bilang udah dijengkalin karena hal-hal yang kayak gini. Bukan di Hipnosina aja, baik itu di kampus lain atau di mana itu bentuk kenakalan mahasiswa nah, juga karena ya, nggak bertanggung jawab. Nggak bertanggung jawab, gagal paham ya kan? Mungkin Benar. mereka hanya melihat prosesnya itu dari yang pragmatis itu aja. Benar, ya pengen kan? dapat sesaat dan segala Iya, macam. hanya pengen yang sesaat itu kira-kira begitu kan? Makanya untuk adik-adik nanti kalau misalnya mau berorganisasi, ya organisasilah dengan penuh-penuh, jangan setengah-setengah, ya ikutin mana yang benar gitu. Jangan kita mau ngambil enaknya aja. Nah, karena kita ini panjang bang, kayak aku ini ya, walaupun aku nggak berorganisasi lagi, tapi kalau misalnya ketemu sama toko-toko di luar, kita masih akrab, masih ini. Konar gini, mana kerja di mana, di mana. Kadang pun ya udah ikut abang aja lah, inilah. Artinya apa? Hubungan emosional kita baik bang. Di Batam ini perantauan, apalagi aku di Batam ini nggak punya siapa-siapa, datang ke Batam. Jadi semua yang kita kenal itu ya kita anggap keluarga. Betul. Nah, jadi ketika kita ada apa-apa, maaf cakap, kita lagi kecelakaan atau apa, ada loh orang yang mau nolong kita kalau kita baik sama orang kan gitu. Bung Nara dulu apa? Kelahiran mana? Kelahiran besar di mana? Aku besarnya ini aku lahirnya lahir di Batam? Enggak, aku nggak lahir bang. Ini ceritanya, kalau aku tuh orang tua aku tuh merantau ke Palembang. Karena bosnya itu merantau ke Palembang. Orang tuaku tuh merantau ke Palembang karena bapaknya pindah tugas di Pertamina Palembang. Lahirlah aku di sana. Sebulan di sana aku bawa di Tanjung Balai Karimun. Tinggal di Tanjung Balai Karimun sampai aku SMP, SMA itu aku pindah-pindah. Nah, tapi tetap balik lagi ke Karimun juga SMA-nya. Ke Batam lah ini nggak ada sama sekali. Karena organisasi lah yang bisa bikin aku tamat kuliah bang. Aku nggak kerja. Ini penonton nanya ini, kok bisa? Kok bisa organisasi bisa ini? Jadi kalau kita berorganisasi itu salah satunya tadi kan aku bilang relasi, koneksi. Beasiswa itu banyak loh bang. Kalau kita nggak bisa membuka kuncinya, nggak akan pernah dapat. Ya cuman orang-orang itu aja yang dapat. Benar kan gitu? Makanya karena berorganisasi inilah aku udah ada celahnya untuk masuk ke beasiswa. Aku itu ada sekitar 6 beasiswa yang aku dapat bang. Kopertais 2 kali. ATB itu dulu ada waktunya, sekarang udah ganti kan jadi Muya kan. Dulu ATB. Dulu ada ya? ATB itu dapat dari ATB, dari Basnas, dari Provinsi Kepulauan Riau sama Kota Batam. 6. Makanya aku kuliah nggak bayar, bisa tamat dari situ. Itulah pentingnya organisasi. Aku bilang kalau kita hanya sekedar ikut-ikutan pengen ini, ya udah say hello lah, itu aja yang kalian dapat. Untuk adik-adik ini aku bilang berorganisasi itu ya ada tujuannya. Selagi kita belajar di kuliah, mendapatkan ilmu jurusan yang kita dapat, sambil memperbanyak koneksi gitu. Dan pada akhirnya koneksi itu diharapkan bisa membantu proses-proses kehidupan kita lah. Benar, benar itu bang. Karena kalau aku nggak berorganisasi mungkin aku nggak tamat kuliah bang. Serius.
nggak tamat aku kuliah kalau aku nggak berorganisasi. Karena mindsetku dulu itu setelah orang tuaku meninggal, siapa yang mau biayai? Kan gitu. Aku mau cari kerja aja lah. Bung Karena Nara berapa bersaudara? aku ada 5 bang. Oh, 5 ya. Nah, semua laki-laki. Iya, iya. Jadi kalau aku nggak berpikiran kayak gitu, ya udah. Aku bilang orang hebat itu bukan karena mereka bisa tamat kuliah dengan itu, enggak. Jadi orang hebat itu kalau dia bisa menambahkan 2 ilmu kalau kuliah, jurusannya sama organisasinya. Itu bilang. Double itu. Penting. Karena kalau kita cuman sekedar kuliah, datang dulu, ya ilmu aja, teori aja yang kita dapat bang. Nggak ada dapat. Itu Karena pun kalau syukur-syukur serius belajar ya. benar, organisasi ini bukan hanya sekedar ini, cara kita berbicara juga di tempat umumnya berlatihnya di organisasi. Mana bang? Kalau di kampus istilahnya di kelas jarang lah ya. Jarang Kita banget dapat kalau kesempatan seperti itu ya. jarang banget. Gitu. Makanya kadang rindu juga masa-masa kuliah waktu zaman jadi presiden mahasiswa. Rindu kali itu bang. Rindunya apa? Rindunya itu pada saat kita kumpul, bagi kita mecahkan masalah, kita bedah kasus, apa yang harus kita perbuat, gitu. Sama satu ada cerita yang menarik. Dulu itu waktu zamannya Ahok penistaan agama, abang tahu? Oh iya, tahu lah. Tahu kan? Siapa yang nggak tahu? Kalau orang udah lahir, udah dewasa juga pasti tahu. Benar. Iya. Jadi dulu itu sampai mahasiswa kan ada yang dikirim ke sana kan. Oh iya, betul, yang dikirim sampai ini berangkat ke Jakarta ya? Iya benar. Untuk demo itu ya. Terus gimana ini? Bung Nara posisinya pada saat itu Jujur, bagaimana? aku termasuk salah satu yang pro ke Ahok. Kok bisa? Bukannya kebanyakan teman-teman kita itu ini kan? Jadi itu termasuk salah satu inilah, kalau membacanya itu pada saat itu kan ya musim politik lah, politik untuk gubernur DKI kan gitu. Jadi segala sesuatu itu ya apapun itu dijadikan bahan. Betul. Nah, jadi kan Ahok itu kan penistaan Al-Maidah kan, surah Al-Maidah kan, jangan memimpin orang yang Cina katanya kan. Betul. Sebentar. Sebentar ya bang ya. Iya. Jadi adalah beberapa kita ditanyain itu sama Dirintelkam Polda, Nar, turun ya ke Jakarta? Enggak, gue bilang kayak gitu bang. Dulu ada lumayan ramai juga yang ini. Dari yang Batam. dari Batam. Gue kasih tahu sama abang banyak. Enggak bang, gue bilang. Kita pun belum ada nyatakan surat pernyataan kita mau dukung siapa dan siapa. Aku bilang kayak gitu kan. Tapi secara pribadi kita dukungnya Ahok. Dukung Ahok. Karena itu bukan murni ke sana, cuma digoreng-goreng aja. Betul. Karena itu kan konteksnya politik mau menjelang pilkada juga. Benar. Ya. Tiba-tiba ada mahasiswa dari Musina yang berangkat ke Jakarta demo. Lumayan ramai atau hanya beberapa orang? Ada, nggak ramai, cuman pentolan-pentolan. Oh, ada beberapa orang tokoh-tokoh lah ya, istilah mahasiswa ya, benar. yang berangkat ke Jakarta. Benar, ke Jakarta dikonfirmasi lah. Aku itu. Betul ya, benar ya. Benar itu, cuman nggak sesuai dengan apa yang aku sampaikan. Betul. Kita belum ada mengambil keputusan mau dukung siapa dan ya, sikap kita belum kita rumuskan ya kan. Benar. Jadi ini lebih kepada pribadi-pribadi aja lah kira-kira. Pribadi-pribadi. Mereka yang berangkat ke Jakarta di pool fasilitas, nggak tahu siapa di balik belakangnya. Iya. Itu pembelakangan Bung Nara tahu ya, setelah mereka berangkat. Setelah berangkat. Ada juga yang berangkat dari kita Nyurbay ke sana. Dan informasinya pada saat itu beberapa kampus lain ada juga yang mengirimkan. Ada, setiap kampus itu ada yang. Oh, ada ya. Benar. Jadi itu dimobilisasi atau memang kalau Bung Nara lihat mobilisasi atau hanya memang spontan gitu? Mobilisasi ya? Mobilisasi. Sangat itu benar-benar ibaratnya di luar inilah.
Jadi kalau di zamanku itu tuh nggak menganggap kau siapa enggak. Ketika ada yang ibaratnya memobilisasi gas, itulah yang buruknya mahasiswa di Batam itu salah satunya ya. Iya, iya. Pikirannya pendek-pendek aja ya. Pikirannya pendek-pendek Mungkin aja. hanya bisa melihat cuannya aja kira-kira gitu ya. Itulah bang yang kita Atau mungkin hanya kesenangan sesaat ya kan. banyak loh orang yang berpikir, aku dapat ini, habisnya di situ aja, nggak sampai panjang. Nama pun udah jelek. Betul. Kan kayak gitu. Kita kan menjaga itu, Menjaga nilai idealisme itu. idealis kita. Iya, iya. Sampai sekarang pun kalau misalnya kita ketemu sama orang atau apa, orang pun tahu Nara tahu gitu. Kalau hanya sekedar besok kita demo nih, kasih surat aksi, terus tiba-tiba nggak jadi, ada udang di balik batu itu Pak. Iya ya. Jadi kalau sekarang ini kayaknya agak-agak pesimis, tapi enggak, inilah masih ada harapan juga ya. Masih ada Untuk harapan. teman-teman Iya, mahasiswa makanya. ini ya. Utamanya aktivis. Apalagi mahasiswa ini ya. dunia sekarang ini udah benar-benar canggih loh Bang. Malah lebih enak kalau memang mahasiswa yang punya idealis, kreatif, jalan banget serius. Terus kalau sekarang lihat lah, semenjak 2019 lah, belum pernah aku ngeliat mahasiswa demo lagi. Iya. Demo itu bukan suatu hal yang menjijikkan, suatu hal yang kotor loh Bang. Demo itu, itulah bentuk sikap kepedulian kita loh sebenarnya. Karena ya jujur, pemerintah itu takutnya itu salah satunya sama mahasiswa. Betul. Dan memang saya juga menyadari ya, Ah, ya namanya mahasiswa itu masih walaupun memang ada yang mungkin menyimpang ya, tapi masih dianggap sebagai social control lah kira-kira begitu. Nah, ya benar, sosial kontrol. Walaupun memang mungkin ada beberapa juga yang menyimpang begitu atau yang mungkin nakal-nakal ya. Nakal-nakal. Tapi sejauh ini mungkin kelompok masyarakat yang masih bisa diharapkan istilahnya ya moralitasnya ya, walaupun mungkin ada beberapa catatan ya. Tapi ya kelompok masyarakat itulah mahasiswa ini, karena memang dia kepemudaan itu identik dengan sikap kritis ya, idealisme itu ya, mereka yang diharapkan yang bisa respon terhadap persoalan-persoalan yang ada. Karena biasanya kalau udah kerja Udah. ya Bung udah tahu sendiri kan gimana. Iya. Kalau kadang kan ya Benar. udahlah ya urus Sambil masing-masing ngerokok. aja lah kan kira-kira. Ya itu. Iya. Aku kalau ngelihat adik-adik mahasiswa, kalau misalnya mau tukar pikiran, ayo kita, gitu. Oh, masih mau juga? Masih mau, kita mau berdapur, mau Iya, diskusi ngopi gitu ya. bebas gitu. Aku punya kader dua-duanya mantan presiden mahasiswa juga. Dua-duanya. Oh, di Hipnosina juga? Iya. Dulu waktu dia nggak tahu apa-apa organisasi, aku yang bawa, aku yang ini. Setelah aku dia. Setelah dia ada lagi. Oh, Satu yang berikutnya lagi. itu pun masih dimentorin sama Benar. Bung Nara, ya? Cuman sikap idealisnya itu kurang. Nah, Itulah yang mencemarkan mahasiswa di Batam ini bisa dijengkali gitu. Itulah aku bilang. Kita sebagai mahasiswa tolonglah mempunyai nilai-nilai yang betul-betul mencerminkan kita mahasiswa. Jangan karena something, karena ada sesuatu, ada apa, hilang semua identitas yang kita bawa gitu. Gitu. Itu pesanku sama adik-adik mahasiswa ke depannya nanti ketika benar-benar mau berorganisasi, ya lurus lah, benar lah. Nanti akan ngerasain gimana berorganisasi itu, enaknya berorganisasi itu seperti apa ya. Oke, Bung Nara, barangkali ini kita sudah di penghujung podcast kita ini. Ini kan Batam, Kepri dalam waktu dekat ada isu pilkada ya. Nah, kira-kira bagaimana menurut Bung Nara mahasiswa menyikapi soal pilkada ini? Ada catatan-catatan khusus nggak kira-kira? Kalau untuk mahasiswa saya sarankan netral. Nah, karena jangan berpihak kepada satu, jangan berpihak ke satu lagi. Bersikaplah netral sebagai mahasiswa, tetap menjadi kontrol bagi pemerintah dan menjadi agen perubahan untuk masyarakat. Siapapun yang terpilih,
ya lihat visi misinya ke depan gimana, program kerjanya mana, track recordnya seperti apa, itu yang penting. Nah, jadi nggak perlu kita Harus mendukung, ngotot-ngotot, harus berpihak gitu ya. berpihak. Jangan, kita sebagai mahasiswa harus menanamkan kita tetap menjadi kontrolnya pemerintahan. Karena itu yang penting. Ketika siapapun yang jadi, tetap kita kontrolin. Cuman biasanya yang itu yang nggak ada duitnya itu. Hah? Kalau yang begitu-begitu. Nah, itulah tadi. Capeknya aja, tapi ya Nah, itulah istilahnya, benar. indahnya apa ya? Istilahnya peran dari mahasiswa itu ya. Apa yang kita tanam kita akan nikmati nantinya. Apa yang kalau kita segala sesuatu yang instan itu nggak bagus. Segala sesuatu yang instan nggak bagus, apapun itu. Saya bilang, tetaplah jadi mahasiswa yang idealis, tetaplah mahasiswa yang tetap menjadi kontrol bagi pemerintahan dan agen perubahan bagi masyarakat. Itu yang dibutuhkan sekarang sebagai mahasiswa. Tolak ukurnya itu. Jangan tolak ukurnya hanya sekedar oh nanti dia jadi dapat kita apa ini Dapat itu. permen apa gitu ya. Iya, dapat ini. Tinggalkanlah berpikiran seperti itu. Karena belum ada yang di Batam ini ya ibaratnya orang-orang yang benar-benar peduli kali sama masyarakat, baik itu mahasiswa ya, kita berbicara mahasiswa, kalau ormas sudah banyak lah kan gitu. Kalangan mahasiswa, buatlah kegiatan-kegiatan yang menguntungkan masyarakat, buatlah kegiatan-kegiatan yang ada bermanfaatnya untuk daerah sekitar, untuk orang sekitar, itu yang penting. Kalau untuk masalah pilkada, kita tetap mengontrol siapapun pemenangnya, tetap kita awasin, tetap kita jaga, tetap kita sama-sama kita mengontrolnya. Biar kedepannya apa yang menjadi keluh kesah dari mahasiswa itu bisa tersampaikan dengan baik. Carilah pemimpin yang bisa menerima kita, masukan kita. Jangan mencari pemimpin yang keras kepala dan batu, yang ibaratnya nggak mau mendengar apa itu keluhan kita, apa Itu penting itu ya. Itu penting. Yang istilahnya memberikan ruang kesempatan untuk teman-teman mahasiswa, aktivis untuk boleh ini ya, Benar. diskusi ya. Diskusi. Karena mahasiswa ini kalau dibilang banyak loh yang harus PR mereka ini. Bukan hanya sekedar mencari ilmu terus udah selesai. Enggak kayak gitu. Apalagi untuk yang perantauan ke Batam sambil kuliah, berorganisasilah kalian dengan baik. Nanti kalian akan ngerasain efek dari organisasi itu. Berorganisasi itu adalah menjembatani kita nanti ke depannya, kita mau kemana dan mau gimana, fondasi kita itu adalah berorganisasi. Hidup di perantauan itu nggak gampang. Jadi berorganisasilah kalian supaya nanti ada jembatan kalian yang kuat untuk arah kalian mau kemana. Oke, terima kasih Bung Nara. Itu tadi Bung Nara, mantan ketua presiden mahasiswa di Universitas Ibnu Sina. Sampai jumpa di podcast depan. Terima kasih, Bung Nara.